Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Petani Porang Berkah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dan seterusnya sahabat petani-petani porang dimanapun Anda berada selalu mendapatkan nikmat sehat baik jasmani ataupun rohani, sehingganya pada kesempatan kali ini kita semua dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat petani porang berkah akan berbagi informasi, yaitu mengenai informasi yang sangat penting, di mana pada saat ini saya sedang berada di sebuah lahan yang dimana bahwa lahan ini sudah tinggal ya, ini sudah lahan finishing, tinggal penanaman. Oke, untuk saat ini bahwa perkembangan porang yang ada di Indonesia khususnya ya, khususnya di Indonesia kemudian di Lampung saat ini sudah sangat luar biasa, antusias warga untuk tanam porang semakin tahun sudah semakin meningkat secara signifikan. Walaupun di tahun 2021 ini terjadi banyak sekali beberapa petani-petani yang ternyata mengalami kegagalan, mengalami belum berhasil dalam mengelola lahan, dalam melakukan tanaman budidaya porang masih banyak belum berhasil, tetapi ternyata dari survei yang kami ketahui di sini ternyata masih banyak sekali petani-petani yang antusias dan semangat untuk menanam porang. Selain itu, bahwa tanaman porang sekarang yang ada di negara kita ini banyak sekali yang melirik, bukan hanya dari kalangan menengah, bukan hanya dari kalangan bawah, tetapi juga dari kalangan bisnis, kemudian dari investor besar juga sudah mulai masuk ke ranah budidaya tanaman porang. Contohnya saja misalnya seperti yang ada di Lampung. Di Lampung saat ini sudah banyak sekali investor yang mau masuk untuk mendirikan sebuah sebuah pabrikasi atau kawasan industri. Hanya tinggal beberapa langkah saja kita doakan mudah-mudahan ke depan di wilayah Lampung, khususnya di Lampung ini sudah ada industri porang, khususnya bisa sampai dengan ke tepung porangnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lahan finishing ya. Jadi salah satu faktor utama dalam budidaya porang agar porang itu bisa berhasil, agar tanaman porang itu bisa bertumbuh dan berkembang secara normal, salah satu faktor yang paling utama adalah olah lahan yang secara maksimal. Jadi bagaimana? Oke, pada saat ini di samping atau di belakang saya ini salah satu lahan dari binaan petani kami, di mana lahan ini sudah lahan finishing, ini sudah dibentuk petak-petak ya, dibentuk petak-petak. Ini rencana nanti lahan ini nanti akan dimulsa nanti ya, rekan-rekan, ini akan diberikan mulsa. Walaupun saya sudah merekomendasikan kepada rekan-rekan petani, kami tidak pernah untuk memberikan mulsa, tetapi petani ingin mencoba untuk memakai mulsa, karena fungsi dari mulsa itu adalah satu, dia bisa untuk menjaga kelembapan tanah. Dua, mulsa juga berfungsi untuk menanggulangi gulma. Dua itu fungsi utama dari mulsa. Terus kemudian yang selanjutnya adalah untuk meminimalisir biaya ya tentunya ya, karena kalau sudah dimulsa seperti ini nanti insya Allah nanti akan mempermudah dalam perawatannya. Oke, ini nanti bisa kita lihat untuk ukurannya. Ini jarak lebar gulutan ini akan kita ukur ya, kita anggap satu jengkal tangan ini kurang lebih sekitar 20 cm. Nah, ini ada 1, 2, 3, 3,5 ya, berarti ini sekitar 70 cm. Nah, nanti untuk titik-titik tanaman atau tiap lubang itu jarak tanaman ini akan diberikan 20 cm ya teman-teman ya. Jadi setiap satu jengkal ya, contoh begini, satu jengkal ini adalah titik tanaman, kemudian satu jengkal lagi sini titik tanaman, satu jengkal lagi sini titik tanaman. Nah, oke. Mungkin dari sahabat petani porang dimanapun Anda berada, mungkin Anda semua akan bertanya, loh Mas, kok jaraknya rapat sekali, mungkin begitu ya. Ini kan sangat rapat sekali. Oke, ini kan yang akan kita tanam adalah biji dengan menggunakan bibit katak. Bibit katak
itu dalam satu musim apabila memang perawatan kita itu sangat maksimal, kemudian nutrisinya tercukupi, kemudian gulmanya juga tidak banyak, kemudian juga unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman porang itu tercukupi, dalam satu musim itu tanaman porang bisa menghasilkan 1 kilo ya teman-teman ya. Nah 1 kilo itu tidak besar. Oke, kita ambil contoh begini, kita anggap ini adalah tanaman porang di sini, kemudian di sini lagi ada tanaman porang, ini ada tanaman porang. Nah riset kami bahwa 1 kilo 1 kilo porang itu diameternya hanya 10 cm. Diameter ya, ingat ya, diameternya 10 cm. Jadi nanti harapan kita itu adalah pembesaran umbinya itu segini. Nah, 10 cm tidak banyak, tidak lebar ya. Kurang lebih cuma segini, 10 cm. Ini segini. Nah, ini segini. Nah, ini segini. Ini tiga titik ini sudah menghasilkan 3 kilo apabila syarat-syarat yang saya sebutkan tadi itu terpenuhi ya teman. Kemudian di sini kasih lagi, di sini lubang lagi, ini lubang lagi di sini, ini lubang lagi. Nah, dengan menggunakan pola yang seperti ini, pola yang dengan jarak tanam yang seperti ini, itu satu, kita akan menghemat biaya operasional yang jelas satu. Kedua, hemat di lahannya ya, hemat di lahan kita juga akan lebih hemat karena dengan kita pola tanam dengan jarak tanam 20 cm seperti ini, itu nanti akan memperbanyak isi dari lahan seperti walaupun lahan itu sempit tapi isinya sangat banyak sekali. Ini bisa kita hitung kalau ini 20 cm, kalau misalnya ini sepanjang ini sekitar ada sekitar 50 meter ya. 50 meter dengan 20 cm berarti isinya itu 250 biji. Satu baris ini isinya 250 biji. Nah, karena ini diisi 3, karena ini diisi 3 titik, berarti satu mulsa ini, satu bendeng ini berisi kurang lebih 250 biji atau 250 batang. Nah, jika memang dalam satu lubang itu targetnya bisa tercapai, perawatannya bagus, bisa mencapai 1 kilo, maka insya Allah dalam satu bedeng ini itu kalau keluar 1 kilo, ingat ya, kalau keluar 1 kilo maka akan mengeluarkan 7,5 kintal satu bedeng ini dengan panjang 50 meter. Apa enggak luar biasa ya itu. Nah, kemudian ini nanti lahan ini nanti ini akan ditanam dengan menggunakan bibit kata AP 200. AP 200 itu besarnya sekitar 1 biji salak ya. Nah, terus kemudian saya sampaikan juga di lahan ini medianya ini sudah sangat bagus sekali karena kami di sini selalu hadir melakukan monitoring kepada petani-petani ya. Media yang sudah ada di dalam lahan ini yang sudah jadi ini. Nah, ini kalau yang hitam-hitam ini ya. Yang hitam-hitam itu kan ada hitam-hitam ya, hitam itu abu ya. Abu sudah saya sampaikan dari awal bahwa abu itu berfungsi untuk selain dia untuk kesuburan, dia untuk penggemburan, tetapi juga berfungsi untuk pencegahan adanya jamur itu ya. Itu salah satu fungsi. Nah, medianya yang sudah ada di sini, ini dari awal kami selalu melakukan monitor. Yang paling atas ini adalah abu. Ini kami tidak mungkin mau melakukan pembongkaran secara total karena ini sudah didesain sedemikian rupa. Jadi saya hanya menyampaikan kepada teman-teman yang paling atasnya adalah abu. Nanti di bawah sini itu di lapisan yang kedua itu sudah ada kotoran kambing. Kemudian juga sudah dikasih kapur sama dikasih pupuk kimia sedikit. Tidak usah banyak-banyak ya kalau pupuk kimia itu. Karena apa? Karena instruksi dari Menteri Pertanian bahwa usahakan dalam tanam porang ini itu harus tanam porang yang organik, jadi tidak ada unsur kimia sedikit pun. Kenapa demikian? Bahwa tanaman porang itu merupakan produk unggulan dari negara kita, produk unggulan ekspor kita untuk di luar negeri, maka betul-betul harus kita jaga kualitasnya. Salah satu dalam menjaga kualitasnya itu adalah kurangi unsur-unsur kimia tersebut, karena
Kenapa demikian? Karena eksportir atau orang-orang luar negeri sana mereka tertarik dengan tanaman porang yang ada di Indonesia, bahwa tanaman yang ada di Indonesia ini adalah tanaman organik, tidak mengandung unsur kimia, semuanya organik, di mana bahwa organik itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan untuk kesehatan tentunya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan petani porang dimanapun Anda berada. Salam sukses petani porang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.